Halo para eng-ing-eng mania dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya guys. Kembali lagi bersama saya guys, Agus, agak gundul sedikit. Hai hehehe. Seperti biasa guys, kali ini saya mau ngopi-ngopi bareng di Republik Film. Film yang akan kita bahas kali ini menceritakan seorang budak yang diberi kekuatan super oleh para penyihir untuk mengalahkan seorang raja yang jahat. Cerita ini dikemas dalam sebuah film action fantasi yang berjudul Black Adam, yang dibintangi oleh aktor laga terkemuka yaitu The Rock. Oke guys, kita langsung saja. Eng ing eng. Diceritakan sebelum adanya Roma, sebelum adanya Babilonia, sebelum adanya piramida, Kandak sudah ada sekitar tahun 2600 sebelum Masehi. Kandak adalah pusat pemerintahan, kekuatan, dan pencerahan mandiri di bumi yang pertama selama berabad-abad. Mereka berkembang pesat. Namun kemudian datanglah Raja Akhton yang menggunakan tentaranya untuk merebut kekuasaan. Raja Akhton menjadi penguasa yang zalim. Dia mempunyai ambisi yang paling gelap, yang terobsesi dari sihir jahat. Tujuan Raja Akhton sesungguhnya adalah menempa mahkota Sabak. Bila mahkota tersebut dimasuki kekuatan 6 iblis kuno, maka bisa membuat Raja Akhton tak terkalahkan. Namun untuk membuat mahkota itu dia membutuhkan Eternium, mineral langka dari bahan ajaib yang hanya ada di Kandak. Maka dia memperbudak rakyatnya dan memaksa mereka untuk menggali mencari Eternium itu. Ketika salah seorang budak menemukan Eternium tersebut, lalu muncul calon sang pahlawan yang menginginkan kemerdekaan. Kandak diambang kehancuran, lalu eng ing eng. Raja Akhton pun tahu bila para budaknya ingin merdeka. Lalu sang raja memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan memenggal bocil itu. Karena kalau tidak percikan ini bisa menyulut api. Mereka menyangka mendapatkan seorang pejuang, namun malah mendapatkan keajaiban. Bocil ini terpilih oleh para penyihir sakti penjaga bumi untuk mengembalikan keseimbangan. Para penyihir memberdayakan dia dengan anugerah dari dewa kuno, lalu merubah bocil ini menjadi seorang jagoan. Namun mahkota itu telah selesai ditempa. Dan saat sang jagoan tiba di istana, lalu sang raja memanggil kekuatan jahat yang akhirnya istana itu hancur akibat pertarungan antara Raja Akhton dengan sang jagoan. Namun sang jagoanlah yang menang. Setelah kejadian itu, lalu para penyihir menyembunyikan mahkota Sabak agar tak jatuh lagi ke tangan manusia. Dan sang jagoan tak pernah lagi terdengar kabarnya. Sekarang Kandak diduduki oleh para tentara bayaran internasional Intergang. Namun legenda mengatakan kapanpun Kandak sangat membutuhkan dia, sang jagoan akan kembali untuk mengembalikan kemerdekaan para rakyatnya. Ini menjadi penantian yang sangat lama. Awal mula dari seorang buronan yang menginginkan kemerdekaan bangsanya yang bernama Adriana. Dia bersama 3 teman laki-lakinya pergi untuk mencari mahkota Sabak. Di tengah perjalanan mereka dihadang di pos penjagaan untuk diperiksa. Namun saat diperiksa, anak Adriana yang bernama Amon muncul untuk mengecoh sang penjaga dengan ulahnya. Akhirnya mereka lolos dari pemeriksaan. Keesokan harinya mereka telah sampai di lereng gunung yang diperkirakan di dalamnya terdapat mahkota tersebut. Tanpa berpikir panjang, Adriana dan 2 temannya pun langsung mencari keberadaan mahkota tersebut. Di dalam goa mereka menemukan petunjuk tentang mahkota yang dicari, bahwa sang jagoan yang membunuh Raja Akhton di masa lalu. Namun dalam pencariannya mereka ketahuan oleh pasukan Intergang. Akhirnya mereka pun mengetahui keberadaan mahkota Sabak itu, dan Adriana berusaha untuk mengambilnya.
ketika Adriana sudah mendapatkan mahkota itu, lalu tiba-tiba eng ing eng. Lalu pasukan intergeng mengancam akan membunuh saudaranya yang gendut jika mahkota itu tidak diserahkan. Akhirnya Adriana pun menyerahkan diri dan merelakan mahkota sabak itu diambil oleh pasukan intergeng. Saat Adriana mau dibunuh, dia mengucapkan kata Zazam dan akhirnya eng ing eng. Muncul superhero Kandak yang lama telah menghilang, lalu dia menghabisi semua para pasukan intergeng yang menjajah Kandak. Saat superhero itu sibuk menghabisi para pasukan intergeng, Adriana dan saudaranya membawa pergi mahkotanya. Setelah menghabisi pasukan intergeng, lalu Black Adam menghadang mobil Adriana. Dengan wajah tegang, Adriana dan saudaranya menutup kaca mobil. Lalu dari sisi lain, pasukan intergeng yang masih hidup menembakkan rudal Eternium ke arah sang jagoan, yang mengakibatkan sang jagoan terluka. Ternyata teman Adriana yang masih hidup, Ismail, dia merupakan pimpinan dari pasukan intergeng yang sangat menginginkan mahkota tersebut. Oke guys, kita beralih ke tempat lain di mana seorang superhero Hawkman yang mengetahui ada ledakan Eternium yang telah menghancurkan sejumlah pasukan. Dia meminta bala bantuan untuk menyelidiki apa penyebab ledakan tersebut. Salah satunya Maxine yang mempunyai kekuatan mengendalikan angin. Lalu ada Al, dia bisa merubah ukuran tubuhnya menjadi besar. Dan ada Dr. Fate yang mempunyai kekuatan yang bisa halusinasi menerawang masa depan. Juga mempunyai jurus 1000 bayangan milik Naruto. Akhirnya mereka berkumpul untuk ngopi bareng sambil membahas masalah ini. Setelah tim terbentuk, lalu mereka pun berangkat. Tarik mang. Kita beralih ke kediaman Adriana di mana sang superhero yang terbangun dari pingsannya, dia merasa kebingungan melihat dirinya sendiri setelah tertidur selama 5000 tahun yang lalu. Ketika Adriana pulang, ternyata mahkota tersebut tidak ada. Ternyata mahkotanya sedang dipakai oleh saudaranya, lalu Adriana memeriksa mahkota itu. Menurut buku sejarah yang dia miliki, ternyata superhero itu adalah Black Adam, manusia setengah dewa zaman perunggu Kandak. Ketika dia hendak pergi, dia melihat TV dan menganggapnya sebagai penyihir lalu menghancurkannya. Dan disinilah sang superhero tahu bahwa Adriana lah yang mengucapkan untuk membangunkannya. Di sisi lain, di dalam pesawat Hawkman, mereka masih penasaran dengan Black Adam yang dulu pernah menghancurkan kerajaan Kandak di masa lalu. Dan akhirnya mereka sampai di Kandak. Sedangkan superhero yang masih bingung dengan santunya, dia terbang menuju patung Black Adam, yang ternyata patung itu mirip dirinya. Karena sudah ada superhero, si Amon pun berulah kepada pasukan intergeng. Dia berpikir jika dia dalam bahaya, sang superhero akan menolongnya. Ternyata malah ibunya yang menolongnya. Karena Adriana merupakan seorang buronan, maka pasukan intergeng pun menangkapnya. Di saat itulah tiba-tiba eng ing eng muncul Black Adam dan pertarungan pun terjadi.
karena mereka sudah tahu bahwa Adriana yang membawa mahkota sabak. Saat sedang bermain-main dengan pasukan Intergang yang dibawa terbang ke atas lalu menjatuhkannya, dan para superhero pun menyaksikan kejadian itu. Kemudian datanglah Hawkman untuk menyelamatkan pasukan Intergang tadi. Namun setelah selamat, Black Adam malah membunuhnya. Dan pertarungan antara jagoan pun dimulai. Saat Dr. Fate menghalusinasi Black Adam, lalu Hawkman meninjunya dari atas. Lalu datang Maxine yang mempunyai kekuatan pengendali angin. Dia menggunakan kekuatannya menerbangkan pipa besi dengan kekuatan anginnya menyerang sang jagoan. Lalu sang jagoan mengeluarkan kekuatannya. Pas bersamaan dengan si Amon terjatuh. Dr. Fate pun langsung menolongnya. Si Amon pun selamat dari ledakan pipa besi tersebut. Akhirnya Dr. Fate pun mengetahui bahwa Adriana membawa mahkota sabak. Dr. Fate pun akhirnya mengeluarkan jurus 1000 bayangan milik Naruto. Lalu si Al yang dirinya menjadi besar hajar Black Adam sampai gepeng. Tapi dengan kekuatannya Black Adam meninju balik Al sampai dia pingsan. Setelah mengalahkan mereka semua, lalu Black Adam pun pergi meninggalkan tempat itu menuju patung raksasa yang mirip dengan dirinya. Setelah Black Adam pergi, para superhero menggeledah tas Adriana untuk mengamankan mahkota sabak. Akan tetapi mahkota tersebut sudah dibawa pergi oleh Amon. Lalu Adriana diinterogasi bagaimana dia bisa mendapatkan mahkota sabak tersebut. Hawkman menjelaskan bahwa dia telah mengakses teks kuno yang telah dirahasiakan selama berabad-abad dan dia sudah mengetahui bahwa kemurkaan Black Adam hampir meluluh lantakan Kandak. Dan tujuan mereka datang ke Kandak untuk mencegah agar itu tidak terulang lagi. Adriana pun akhirnya mau membawa mereka menemui Black Adam untuk bernegosiasi. Di sisi lain, Black Adam pergi ke patung raksasa yang menyerupai dirinya dan membayangkan masa lalunya. Lalu Adriana datang dan menceritakan yang dia ketahui dari neneknya. Bagaimana saat itu sang jagoan datang persis di lokasi ini untuk membebaskan perbudakan rakyat Kandak dengan mengalahkan Raja Achton dalam pertempuran. Tetapi menurut para superhero bukan itu yang sebenarnya terjadi. Mereka bilang kau datang ke sini bukan untuk mencari keadilan, melainkan kau datang untuk balas dendam. Dan dalam kemurkaanmu, kekuatanmu tumbuh sampai tak bisa dikendalikan. Akhirnya para dewa penyihir terpaksa menganggapmu tidak layak menerima anugerah yang diberikan kepadamu. Ternyata bukan makammu yang aku buka, namun itu penjaramu kan? Dan sekarang ada patung dirimu, tak berharap bila kelak jagoan Kandak akan kembali, tapi ini dibangun atas kebohongan. Saat si Amon sampai di rumah, ternyata Ismail bos Intergang sudah menunggunya untuk mengambil mahkota tersebut. Dan eng. Tapi Amon berhasil kabur dan memberitahu ibunya. Dan Adriana pun memberitahu mereka bahwa pasukan Intergang sedang mengejar anaknya. Lalu Adriana pun memohon ke Black Adam untuk menyelamatkan anaknya. Seketika Black Adam pun langsung melesat pergi menuju kediaman Adriana. Di dalam gedung banyak pasukan Intergang yang sedang mencari si Amon. Ketika si Amon mau kabur, Ismail melihatnya dan memerintahkan pasukannya agar menangkapnya. Saat si Amon tertangkap, lalu sang jagoan pun datang untuk menolongnya.
Setelah menyelamatkan si Amon, Black Adam pun langsung menghabisi semua pasukan Intergang. Namun Ismail berhasil menangkap si Amon dan membawanya pergi untuk dijadikan sandera. Bersamaan dengan itu, saat Black Adam mau menghajar pasukan Intergang, dia melihat tas yang dibawa si Amon tergeletak. Lalu dia melihat motor terbang yang kabur membawa si Amon. Dengan seketika dia mengejar motor terbang tersebut untuk mencari si Amon yang dibawa kabur oleh salah satu motor terbang. Saat rombongan motor terbang Intergang melewati terowongan, salah satu motor terbang membawa si Amon masuk ke dalam truk. Lalu si Al dengan tubuh besarnya dia datang di depannya, pasukan Intergang langsung menembakinya. Di sisi lain, Dr. Fate datang ke rumah Adriana untuk menolong Paman Karim. Dr. Fate melakukan telepati dengan Black Adam, menanyakan apakah dia sudah mendapatkan si Amon. Karena gagal menemukan si Amon, akhirnya Black Adam kembali ke rumah Adriana di mana Dr. Fate sudah menunggunya. Tak lama kemudian datang Hawkman membawa dua pengendara motor terbang untuk diinterogasi. Tapi sebelum diinterogasi, mereka berdua terlebih dahulu dihajar oleh Adriana yang kesal karena anaknya diculik. Setelah itu mereka dibawa Black Adam terbang untuk dimintai keterangan. Setelah mendapat keterangan di mana si Amon dibawa, Black Adam dan Hawkman bertarung, namun dalam pertarungan mereka tak sengaja Black Adam menghantam mahkota sabak yang disembunyikan oleh si Amon. Akhirnya mereka bersatu untuk membebaskan si Amon. Keesokan harinya mereka pun berangkat ke pertambangan di mana si Amon disandra. Setelah sampainya di sana, pertempuran pun tak terhindarkan. Black Adam mengobrak-abrik pasukan Intergang, lalu dia mencari di mana Amon berada. Ketika dia mau menuju ke suatu tempat, dia tidak bisa menembusnya karena tempat tersebut sudah dipasangi perisai pelindung dari bahan Eternium. Lalu disitulah muncul Ismail yang menyandra Amon untuk ditukar dengan mahkota sabak. Ismail pun menjelaskan bahwa dia adalah keturunan Raja Akton yang masih hidup dan menginginkan menjadi Raja Kandak untuk meneruskan leluhurnya dengan mahkota sabak tersebut. Kemudian Ismail pun menembak Amon untuk memancing kemurkaan sang jagoan. Namun dengan kekuatannya sang jagoan mampu menangkis peluru yang ditembakkan ke si Amon. Dan terjadi lagi kemurkaan sang jagoan yang tak terkendali, yang menghancurkan pertambangan tersebut dan hampir mencelakai Adriana dan si Amon. Namun berkat pertolongan dari para superhero, Adriana dan si Amon pun selamat dari ledakan itu. Lalu Black Adam meninggalkan tempat itu menuju patung raksasa. Akhirnya Black Adam pun menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi di masa lalu dengan dirinya. Ternyata patung raksasa itu adalah patung Hurut, anak dari Black Adam, yang dulu menginginkan kemerdekaan Kandak. Namun setelah memiliki kekuatan dan mengalami banyak kemenangan, lalu sang raja memerintahkan pasukannya untuk membantai keluarga Hurut, yang mengakibatkan ibunya Hurut tewas di tangan pasukan Raja Akton dan ayahnya terluka parah. Namun dengan kekuatan yang dimiliki Hurut, ayahnya bisa diselamatkan. Ternyata dia diselamatkan oleh anaknya dengan kekuatan itu. Akhirnya Black Adam pun memutuskan untuk melepaskan kekuatan tersebut. Lalu dia meminta ke Hawkman agar dia tidak bisa mengucapkannya lagi.
Lalu tubuh Black Adam dibawa ke tempat rahasia di dalam laut. Akhirnya mereka berdua pun sampai di tempat di mana mereka akan menitipkan Black Adam ke temannya. Untuk menjaga Black Adam agar tidak bisa mengucapkan kata Shazam lagi, mereka akan menjaga Black Adam agar tetap mati suri dan tak akan pernah mengucapkan kata itu lagi. Saat mereka pulang di dalam perjalanan, Adriana memecahkan arti dari tulisan yang ada di mahkota tersebut. Lalu tak lama berselang, Ishmael hidup kembali dengan kekuatan nama iblis kuno dari mahkota sabak tersebut yang menginginkan tahta kerajaan Kahndaq yang dulu pernah ada dan ingin menjadi Raja Kahndaq. Di dalam pesawat Hawkman, mereka mengetahui kemunculan Raja Sabak, dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Tanpa menghiraukan para superhero, Raja Sabak pun menuju tahta kerajaannya. Namun sebelum menduduki tahta kerajaan, Dr. Fate menghadangnya dengan jurus 1000 bayangan milik Naruto. Mengetahui hal yang akan terjadi di masa depan, lalu Dr. Fate pun melakukan telepati dengan Black Adam, memberitahunya bahwa Raja Sabak telah muncul. Hanya Black Adam lah yang bisa menghentikannya. Oke guys, kita beralih ke tempat di mana Black Adam ditahan. Dengan kekuatan dari Dr. Fate, akhirnya Black Adam pun bisa dibebaskan. Jadi inilah tujuan para penyihir sakti memilih seorang jagoan untuk mengalahkan Raja Sabak. Karena bukan tandingannya, akhirnya Dr. Fate pun tewas di tangan Raja Sabak. Saat Raja Sabak menduduki tahta kerajaan, lalu dia memanggil pasukannya untuk menguasai Kahndaq. Lalu muncullah para tengkorak pasukan Raja Sabak. Saat Adriana dan si Amon mau diserang para pasukan tentara Sabak, lalu datang Paman Karim. Di sisi lain, di mana Black Adam yang sudah lepas dari tahanan, dia akhirnya mengucapkan kata itu lagi. Dengan kekuatannya, Raja Sabak menghancurkan patung raksasa Black Adam yang hampir menimpa penduduk Kahndaq. Namun, Black Adam datang untuk menolongnya. Dan pertarungan antara jagoan penyihir dan jagoan iblis terjadi. Be decided by a true battle of... Akhirnya jagoan penyihirlah yang menang. Setelah Raja Sabak tewas, Black Adam pun menduduki tahta kerajaan untuk berpose. Action! Tahta kerajaan Sabak akhirnya dihancurkan. Tamat.
don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always